Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah abwaaba hikmatika wa anshur 'alaina ni'mataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ba'ulumihi fid dharain amin. Al-misalu salisu ta contoh kang kaping 3 iku talqinu nalqin lil mayyiti marang mayit. Jadi contoh yang ketiga yang seringkali terjadi perselisihan di antara kita itu adalah tentang mentalqin mayit. Boleh enggak mayit setelah dikuburkan itu ditalqin? Sebagian mengatakan boleh, bahkan dilakukan. Sebagian yang lain mengatakan tidak boleh karena itu tidak mau menalqin mayit. Begitu dikubur ya sudah selesai. Qala ngendika sapa Ibnu Taimiyah ta Imam Ibnu Taimiyah fi fatawihi ing dalam pira-pira fatwa Ibnu Taimiyah al-juz'il awal. Hadza talqin uta iki talqin al-mazkur kang den tutur yakni ngersakaken sapa Ibnu Taimiyah talqin al-mayyit ing talqin mayit ba'da dafni ing dalam sawise ngubur qad sabata iku teman-teman wis tetep anto ifatin saking golongan minas sahabati saking sahabat. Annahum rupane sak temene sahabat amaru iku perintah sapa sahabat bi kelawan talqin ka Abi Umamah al-Bahili kaya dene Abi Umamah al-Bahili wa ghairihi lan liyane Abi Umamah al-Bahili. Menurut pandangan Imam Ibnu Taimiyah dalam salah satu fatwanya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa talqin yang biasa dilakukan yaitu setelah mayit dikuburkan itu ternyata memang ditetapkan oleh golongan para sahabat. Dari para sahabat juga ada yang melaksanakan talqin mayit itu ada. Di antaranya adalah Abi Umamah al-Bahili dan lain-lain. Waruwiyalan dan riwayatkan fi dalam talqin apa hadis ani Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu tetapin hadis mimma iku saking hadis layuh kamu kang ora den hukumi apa bisi hadis kelawan sahih hadis. Walam yakun lanus ora pisanjan ana apa kathirun wong akeh minas sahabati saking sahabat yaf'alu iku agawe sapa sahabat zalika ing punur talqin. Walihadza lan karena mengkono lam yakun kathirun minas sahabati yaf'alu al-imamu utaqala ngendika sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan yani Imam Ahmad ulama saking pira-pira alim in hadza talqina saking talqin la ba'sa iku ora dadi bahaya bi talqin. Farakhasu mongko gawe kemurahan sapa Imam Ahmad fihi ing dalem talqin walam ya'muru lan ora gawe perintah sapa sahabat sapa Imam Ahmad wa ghairuhum minal ulama bihi kelawan talqin. Ada salah satu hadis iman yang menceritakan tentang adanya talqin saat Rasulullah masih hidup. Tapi menurut pandangan Imam Ibnu Taimiyah hadis ini tidak dianggap sahih. Berarti mungkin hadis ini dianggap hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu dia kadang boleh dilaksanakan, kadang boleh tidak. Dan menurut Imam Ibnu Taimiyah hadisnya ini hadis dhaif. Karena itu lam yakun katsirun minas sahabati yaf'alu. Banyak dari antara sahabat itu yang tidak melaksanakan talqin, artinya tidak melakukan talqin saat selesai menguburkan mayit. Itu dari sahabat juga banyak yang tidak melaksanakan. Terus kita bagaimana? Dari mazhab 4 antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali itu juga berbeda-beda. Nah, karena dari sahabat itu banyak yang tidak melaksanakan, maka menurut Imam Ahmad
dan pengikutnya, ulama-ulama yang mengikutinya mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa talqin itu dilakukan. Jadi wong talqin ya oleh-oleh ae menurut Imam Ahmad, yaitu Ahmad Ibnu Hambal. Farakhasu fihi, maka Imam Ahmad dan pengikutnya memberi kemurahan. Kalau kamu mau talqin ya monggo. Cuma Imam Ibnu Ahmad tidak memerintahkan adanya talqin. Berarti ngono, Imam Ahmad kalau pendapat Ahmad Ibnu Hambal talqin yo dibolehkan, tapi beliau tidak memerintahkan. Karena mungkin tidak memerintahkan berarti mungkin beliau juga tidak melaksanakan. Itu adalah pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal. Wastahabbalan demen ing talqin sapa taifatun golongan min ashabi Syafi'i saking pira-pira pengikuti Imam Syafi'i wa Ahmada wa karihu taifatun min ashabi Malikin wa ghairihim. Sedangkan golongan pengikut Imam Syafi'i seperti kita di Indonesia itu kan kebanyakan mengikuti Imam Syafi'i. Iku istahabba, suka adanya talqin, mustahab. Ya kasarane ya disunatno menurut mazhab Syafi'i. Wa Ahmada dan sebagian pengikut Imam Ahmad, golongan Imam Ahmad. Wa kariyahu ta'ifatun min ashabi Malikin wa ghairihim. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, golongan pengikut Imam Malik mengatakan talqin itu makruh. Jadi ada banyak pendapat ya. Imam Ahmad tidak memerintahkan. Imam Ahmad. Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i mengatakan mustahab, berarti di sunatno. Imam Ahmad, begitu pula Imam Ahmad itu mengatakan mustahab. Setelah itu pengikutnya, maksudnya pengikut Imam Ahmad ada yang menyukai adanya talqin. Sedangkan golongan pengikut Imam Malik atau Imam Maliki itu mengatakan talqin itu makruh. Ya biasalah ulama itu terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Amal hadisul ladzi, adapun hadis qala an lahu mimma la yukamu bi sihhati, yang dimaksud hadis yang dianggap tidak sahih tentang talqin adalah fa hadza lafzu. Qala Abu Muhammad Al-Bahili idza anamitu fasna'u bi kama amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An nasna'a bi mautana. Yaitu hadisnya dari Abu Muhammad Al-Bahili mengatakan tentang adanya talqin. Itu beliau mengatakan nanti kalau saya mati lakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah. An-nasna'a bimautana, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang mati. Apa itu? Amarana Rasulullah, amara perintah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, "Idza mata ahadun min ikhwanikum nalikane mati sapa ahadun min ikhwanikum fasawaitum mongko wis ngratano sira kabeh aturaba ing lemah ala kubri atas kubur ahadun falyakum mongko becik ngadeg sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ala roksi kubrihi ing atase sirahe kuburan ahad. Summal yaqul mongko kering ngucap sapa ahadukum ya fulan ibnu fulana fa innahu yasma'u wa la yujibu. Fa inna mongko ya fa summal yaqul ya fulan ibnu fulana fa innahu yastawi qa'idan. Summal yaqul ya fulan ibnu fulana fa innahu yaqul arsyid na yarhamukallah walakin la yash'urun. Falyaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'an imama fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadin sahbiyati sahbi wa yaqulu intalik bina ma yuq'iduna. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam na'rif ummah qala tasibu ila Hawa ya fulan ibnu Hawa yaqulu asy-Syaukani. Nah, hadis yang dianggap tidak sahih tentang talqin ini diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili. Beliau menceritakan kalau nanti saya mati maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu Rasulullah itu memerintahkan kalau ada salah satu di antara kalian yang meninggal dunia kemudian dikuburkan dan tanahnya sudah diratakan, maka hendaknya ada yang berdiri di kepalanya. Seperti yang biasa dilakukan oleh Mudin kan itu ya, di kepalanya. Kemudian mengucapkan ya fulan, hei fulan bin fulan, hei fulan anak fulan. Nah, orang yang di dalam kuburan itu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Sumalyakul, maka ucapkan lagi ya fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan. Ucapkan lagi ya fulan bin fulan, maka dia akan duduk. Sumalyakul ya fulan bin fulana, maka
ucapkan lagi 3 kali. Biasanya kan ini. Mereka ya rahmakallah walakin la tashurun. Fulan orang yang ada di dalam kubur itu bisa menjawab, tetapi kita tidak bisa mengetahuinya. Lah itu kan dawuh Rasulullah, kurma kharata alaihi. Ya seperti elingono apa semua cekeli waktu umat iku nyekseni sing ora ana pangeran namung Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad iku nabiku sak seterusnya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sekalipun hadisnya dianggap tidak sahih. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian sahabat ada yang tanya, kalau kita tidak tahu bapaknya, misalkan Ahmad bin Muhammad, misalkan gitu. Kalau tidak tahu nama bapaknya, nama ibunya ya yang ditanyakan. Misalkan Ahmad bin Aminah atau Ahmad bin Khadijah, Muhammad bin Maryam. Jadi ketika talqin dalam hadisnya ini yang dinasabkannya itu adalah kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Misalkan Ahmad, bapaknya namanya Muhammad, ibunya namanya Maryam, maka ketika ditalqin dipanggil dengan Ahmad bin Maryam. Misalkan Aminah binti Maryam, Aminah binti Khadijah, tidak dinisbatkan kepada bapaknya tapi kepada ibunya. Kemudian sahabat ada yang tanya, bagaimana kalau kita tidak tahu nama ibunya? Maka Rasulullah mengatakan nisbatkan kepada Hawa. Misalkan Ahmad ibnu Hawa atau Khadijah binti Hawa. Nah, gitu. Jadi dipanggil saat mau ditalqin itu. Yaqul Asy-Syaukani qala al-Hafiz fi kitab at-Talkhis, menurut Imam Syaukani, hadzal hadits utai hadis isnadu utai sanad hadis jayyidun iku bagus. Jadi menurut Imam Syaukani, hadis tersebut sekalipun menurut Imam Ibnu Taimiyah menganggap hadis tersebut tidak sahih, tapi Imam Syaukani mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya itu bagus. Urut-urutannya bagus, jadi boleh dilakukan, enggak apa-apa. Wa ayatahu adhiya fi kitabil Mukhtar wal Ahkam. Aku lu fafit talqini. Nah, menurut dia dalam kitabnya dia mengatakan aku lu fafit talqini khilafun fiqhiyun. Fa huwa mimma yanbaghi adamu tabadul inkar bi sya'nihi bal hat tashaddudi wa ta'adi min jarra'ihi. Menurut Imam Adhiya, beliau mengatakan talqin ini memang sesuatu yang diperselisihkan dalam fikihnya. Ya karena itu tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan. Kalau kita ingin talqin yo monggo. Hadisnya tetap ada sekalipun ada yang mengatakan tidak sahih. Kalau tidak mau talqin yo ora apa-apa. Yang jelas ketika orang di dalam kubur itu mendengar saat dia diajak bicara, tapi kita tidak mengerti. Jadi nggak ada masalah. Sebagian yo ono sing gelem talqin, sebagian yo gak gelem talqin, yo nggak apa-apalah. Kan nggak apa-apa, ya kan? Ya sesuatu terjadi perselisihan pendapat itu biasa saja. Ziyadatun minal faqirin wa an Dhumrah bin Habib radhiyallahu anhu ahadits tabi'in qala kanu yastahibuna idza suya 'alal mayyit qabru wa sarafan nas anhu ayyqala 'inda qabri ya fulan qul la ilaha illallah salasa marrat. Ya fulan qur rabbiyallah wa dinil Islam wa nabiy Muhammad. Rawahu Sa'id bin Mansur mauqufan wa li Tabarani nahwu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawwalan. Jangan menurut dari Dhumrah bin Habib radhiyallahu an, salah satu tabi'in mengatakan tabi'in itu suka kalau ada orang meninggal dunia kemudian di kuburnya dia diucapkan ya fulan bin fulana. Nah, makanya itu bin ibu itu tadi. Ya, intinya itu terjadi perselisihan tentang diperbolehkan atau tidaknya mentalqin mayit setelah dikuburkan. Karena terjadi perselisihan di antara ulama, yo terserah kita. Kalau Imam Ahmad tidak memerintah tapi mengatakan yo rokhosu memperbolehkan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan mustahab, beliau suka kalau orang mati itu, orang setelah meninggal dunia itu ditalqin. Dan kalau Imam Malik mengatakan kariha, makro. Imam Malik mengatakan mentalqin mayit itu makro. Kalau Imam Ahmad yo tidak memerintah, tapi ada sebagian golongan Imam Ahmad itu menyukai adanya talqin. Jadi jelaslah bagi kita. Jadi ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan ya mustahab, disukai, ada yang mengatakan makro.
Kenapa kok terjadi perselisihan? Ya karena hadisnya itu menurut mereka hadisnya tidak sahih. Nah, kita ikut mana? Ya terserah. Yang jelas itu semua punya dasar keilmuan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.